Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Fauzi Abillah MPD beserta Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD selaku dosen dalam mata kuliah Landasan dan Kerangka Filosofi PKN. Saya Aditya Fandi, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya ingin sedikit membagikan pengalaman saya sebagai seorang siswa dan pandangan saya sebagai seorang calon guru PPKN berbasis salah satu dari 5 jenis filsafat pendidikan, yaitu filsafat humanisme. Sebagai seorang yang pernah berstatus sebagai siswa, saya memiliki beberapa pengalaman. Di antaranya, yang pertama, ketika saya duduk di bangku SD, saya merasakan senang ketika belajar karena adanya sosok guru yang menyenangkan, cara mengajar yang mudah dipahami, serta sabar dalam mendidik kami. Oleh karena itu, di setiap akhir tahunnya, saya mendapatkan sebuah prestasi yang cukup membanggakan, yaitu saya mendapatkan tingkat kedua di setiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Yang kedua, ketika saya duduk di bangku SMP, saya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan, di mana saya hanya bisa menyelesaikan studi saya di kelas 1 dan 3 SMP. Hal ini bisa terjadi karena di kelas 2 SMP saya mengalami sakit yang cukup parah, sehingga saya hanya bisa belajar dalam waktu 3 bulan pertama di kelas 8 SMP. Di saat itu, saya merasakan betapa besarnya rasa kepedulian dan cinta kasih dari seorang guru dan teman-teman saya, sehingga saya bisa survive dari sakit saya dan akhirnya bisa bersekolah kembali di kelas 3 SMP. Yang terakhir, yaitu ketika saya duduk di bangku SMA, pengalaman saya adalah ditunjuk sebagai salah satu dari beberapa orang yang terpilih untuk mengikuti lomba Olimpiade PPKN yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa PPKN FIS-UNJ di tahun 2018, serta lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Jakarta Utara di tahun yang sama. Yang unik dalam pengalaman ini ialah saat itu saya hanya satu dari 2 anak yang berasal dari jurusan IPA, sedangkan 8 teman saya yang lain adalah anak IPS. Hal itu membuat saya harus berlatih lebih keras lagi dalam memahami soal, dan bersama guru saya terus belajar. Cara beliau yang sabar dalam mengajari saya dan mudah dipahami membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Akhirnya, semenjak saya berlatih dari perlombaan tersebut dan cara guru saya yang mengajarnya mudah dipahami dan menyenangkan, semenjak itu saya menjadi suka terhadap pelajaran PPKN dan akhirnya mengantarkan saya ke dalam prodi PPKN ini. Itulah pengalaman saya ketika saya menjadi seorang siswa. Dengan menjadi mahasiswa PPKN, saya berharap bisa menambah wawasan saya mengenai kepancasilaan dan kewarganegaraan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya output dari program studi ini akan menjadi seorang guru PPKN. Menjadi seorang guru PPKN merupakan profesi sekaligus panggilan hati yang luar biasa. Guru PPKN berbeda dengan guru bidang studi lainnya, karena selain memberikan pengetahuan tentang PPKN, guru PPKN akan membuat siswa-siswanya terjun langsung ke lapangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketika menjadi warga negara. Oleh karena itu, guru PPKN haruslah mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang lebih tinggi dari guru bidang studi lainnya. Kualifikasi dan kompetensi tersebut didapatkan apabila kita mempelajari dan mengamalkan minimal salah satu dari beberapa jenis filsafat pendidikan. Menurut pandangan saya, apabila saya menjadi guru PPKN nantinya, saya ingin menerapkan filsafat pendidikan humanisme yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Alasannya karena teori filsafat pendidikan humanisme ini mengajarkan kepada calon-calon guru untuk
menghargai proses belajar yang berbeda setiap anak. Ada anak yang proses belajarnya cepat, ada juga yang lambat. Yang akan dilakukan oleh guru untuk menerapkan hal ini ialah sang guru harus mampu membangun komunikasi yang baik serta rasa sabar kepada siswanya agar mereka berhasil dalam mencapai tujuan mereka dalam belajar. Selain itu, guru juga dapat membebaskan siswanya dalam hal kreativitas dan tidak boleh memaksakan kehendak pribadi sang guru tersebut, namun tetap dalam bimbingannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.